Aku makin tidak tahan dengan keadaan ini. Kenapa ibu menangis? Rasanya benar kan kecurigaan Timun selama ini? Kelihatannya memang ada sesuatu yang dirahasiakan ibu terhadapku. Ibu sudah kembali ke kamar. Aku jadi bingung. Masa aku harus meninggalkan ibu seperti yang dikatakan ibu tadi? Aku gak ngerti. Dan ibu akan melawan bila saja ibu punya sesuatu kekuatan yang besar. Melawan siapa? Dan untuk apa? Pusing. Tapi daripada penasaran begini, akan aku tanyakan pada mereka saja. Rasanya mereka mengetahui permasalahan ini. Dia kan sudah dipelihara ibu semenjak aku belum dilahirkan. Tapi gak enak juga membangunkan mereka malam-malam begini. Apa harus menunggu besok? Tapi aku penasaran. Aku gak bisa tidur. Bagaimana ya sebaiknya? Yang jelas aku ingin mengetahui semuanya. Apakah semua yang dikatakan oleh ibu itu benar? Iya, benar. Apanya yang benar? Kau tahu dari mana? Dari ibu. Ibu kan tidak pernah berbohong. Kamu memang akan meninggalkan kita semua di sini. Dan itu sangat menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Tapi apa daya kami? Tidak mungkin melawan kekuatan besar itu. Aku turut bersedih atas nasib buruk yang bakal menimpamu. Tapi jujur saja, sebenarnya aku juga beruntung juga sih dengan tidak adanya kamu di tengah-tengah kami. Baiklah Timun, kukatakan sekali lagi, aku sangat tidak menyukaimu. Benar. Kurang ajar. Stop! Hentikan. Kok jadi berantem begitu? Kalian salah paham. Tadi kalian kejatuhan si Cindil. Itu dia biangnya. Tapi sudahlah. Cindil gak sengaja. Tadi dia terjatuh ditendang si Contong. Tidur lagi ya. Dan jangan berisik. Nanti ibu bangun. Benar begitu kan, Tok? Wah, pagi yang cerah ya Timun. Lihat betapa indahnya hamparan sawah yang menguning itu. Aku sedang memikirkan ucapan ibu yang mengatakan bahwa aku akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Ibu mengatakan begitu. Iya, Cemeng. Tapi ibu tak menyadari bahwa aku mendengarnya. Kemarin malam ibu menangis di kamarku. Dia lampiaskan kegelisahannya. Mungkin ibu mengira aku tertidur pulas. Ibu tak pernah menceritakan rahasia itu kepadaku. Mungkin ibu khawatir aku sangat terpukul apabila mendengarnya. Cemeng, aku yakin kau mengetahui rahasia tentang diriku. Dan aku berharap kau mau menceritakannya kepadaku. Ayolah, Meng. Ceritakan saja padaku. Aku siap kok mendengarnya. Iya, Cemeng memang tahu peristiwa ini sejak dulu. Cemeng bahkan baru ingat lagi sekarang. Dulu, sebelum kamu ada, ibu selalu kesepian di rumah. Anak yang didambakannya tidak kunjung datang, bahkan sampai suaminya meninggal. Dan untuk mengusir kesepiannya, dia memelihara kami agar bisa menemani membantu pekerjaannya sekaligus sebagai penghibur dirinya. Dia sangat menyayangi kami. Terutama si Cindil yang sangat dia manja. Tetapi bagaimanapun juga, kami bukanlah anak-anak yang benar-benar dinambakannya. Setiap tengah malam saat kami tidur, dia selalu terlihat gelisah dan murung. Sampai akhirnya dia mendengar kabar bahwa di sebuah gua besar yang terletak di punggung gunung terdapat sesuatu kekuatan gaib.
yang selalu sanggup mengabulkan setiap permintaan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, asalkan menyanggupi syarat-syarat tertentu. Sebenarnya para penduduk sudah mengetahui bahwa makhluk gaib yang misterius itu pastilah mempunyai maksud yang jahat. Tapi begitulah Timun, karena keinginan untuk punya anak yang begitu kuat, akhirnya ibu memberanikan diri dan nekat untuk mendatangi kekuatan gaib tersebut. Di tengah malam yang gelap dan menyeramkan itu, dengan tanpa ditemani oleh siapapun, ibu mencari tempat kekuatan gaib itu berada. Begitulah Timun, akhirnya ibu siuman dan ketakutannya sedikit mulai menghilang. Kalau begitu, kasihan sekali nasib ibuku ya, Meng. Sekarang kau lanjutkan ceritamu. Ibu mulai mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya. Dengan senang hati, makhluk raksasa itu meluluskan permintaan tersebut, karena memang itulah yang sangat ditunggu-tunggu olehnya. Tanpa pikir panjang, ibu menyanggupi persyaratan yang diajukan si buto tersebut. Sebenarnya ada perasaan menyesal dalam diri ibu, karena dengan demikian dia telah melakukan sesuatu kesalahan dan dosa yang sangat besar. Sekarang sudah agak jelas bagiku, Meng. Berarti tinggal satu lagi yang ingin aku tanyakan untuk menuntaskan rasa penasaranku. Coba kau sebutkan apa saja syarat yang diajukan raksasa seram itu. Ayo. Tolong. 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 Kakek, kenapa, Kek? Kenapa? Terima kasih ya, Cu. Ini tongkatnya, Terima kasih, Kek. cucuku. Sebenarnya kakek mau kemana? Kakek cuma mau numpang lewat. Maklum, sudah tua jadi kepleset. Timun! Itu temanmu ya? Benar. Mereka berdua itu adalah saudara-saudaraku, Kek. Meski berdua itu nakal sekali. Loh, kakek? Kok tiba-tiba kakek menghilang? Jangan-jangan... Oh, sudahlah. Mungkin hanya pikiranku saja yang kalut. Cemeng kemana ya? Kalau kamu tidak keberatan mendengarkannya dariku, Sebaiknya nggak usah saja, Ndil. Sebab aku rasa kau banyak melebih-lebihkan cerita yang kau ketahui. asal tahu saja, waktumu semakin dekat, si raksasa itu akan segera menjemputmu. Cindil, kau jangan ngarang yang enggak ya. Ngarang katanya, Contong, dia bilang katanya kita ngarang. Timun, Timun, kasihan kamu. Kamu benar-benar nggak mengetahui nasib buruk yang bakal menimpamu. Sungguh benar-benar menyedihkan. Cindil, aku sama sekali tidak menganggap bualanmu itu. Oke, itu terserah kamu. Yang jelas, raksasa itu sungguh besar dan menyeramkan. Ia akan melahapmu sebagai santapan yang lezat. Tapi ikhlaskanlah, sebab memang itulah syarat perjanjian yang disetujui ibu kita dulu. Hei, jangan lupa Timun, hari yang menyenangkan itu akan segera tiba. Ternyata cuma segitu aja keberaniannya. Lihat nih, Cindil, walau kecil-kecil begini, tapi Betelina! Kakek, Nah. dari mana saja? Maaf cucuku, kakek tadi sangat terburu-buru. Lalu tadi kakek pergi ke rumah Timun ya? Kakek menemui ibu Timun kan? Iya, ada sesuatu yang perlu kakek sampaikan pada ibumu. Memangnya kakek sudah kenal dengan ibuku? Belum, kebetulan saja kakek ketemu tadi. Biasa, sebagai orang yang lebih tua, kakek suka memberi wejangan. Siapa tahu bermanfaat. Loh kok, saudara-saudaramu kenapa lari-lari begitu ya? Tolong!
Tolong! Tolong! Ada apa, Dil? Tong, ada apa? Begitulah, Kek, sikap mereka terhadap Timun. Seakan-akan mereka... Loh, kemana kakek? Benar-benar misterius. Aku tanyakan pada ibu saja. Ibu? Timun anakku. Dari mana saja sih kamu? Ibu kelihatan gembira sekali hari ini. Aku senang melihatnya. Tadi kakek itu kemari kan, Bu? Iya, kamu tadi berpapasan di depan ya. Ibu sangat berterima kasih karena setelah kedatangan kakek itu, hati ibu jadi tentram. Makanya ibu kelihatan gembira kan hari ini. Duduklah dulu. Nampaknya memang ibu tidak perlu menutup-nutupi lagi rahasia yang menyangkut dirimu, Nduk. Ibu akan menceritakan semuanya agar kamu mengerti. Nun jauh di sebuah goa besar yang ada di punggung gunung, tersebutlah seorang raksasa yang cukup sakti. Semua penghuni hutan sekitar gunung sangat takut akan sosok seramnya. Tidak jarang pula, dia turun ke desa untuk mencari tumbal buat menambah kesaktiannya. Itulah sebabnya, karena begitu kuatnya keinginan ibu untuk memilikimu, ibu jadi mengabaikan resiko yang sangat buruk yang harus ditanggung di belakang hari. Ibu juga berbuat dosa yang cukup besar karena menginginkan sesuatu dengan jalan yang tidak benar. Sungguh, Nduk, ibu amat menyesal. Rasanya ibu melakukan dosa yang tidak terampuni. Itulah sebabnya ibu berusaha minta petunjuk kepada Yang Kuasa. Hingga akhirnya hati ibu jadi tenang menghadapi seorang kedatangan kakek tadi. Dan dia memberi wejangan yang cukup berarti bagi ibu, agar tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Memang hanya kepadanya lah seharusnya kita meminta. Timun, Mas anakku, ibu sampai lupa. Kakek tadi juga memberi ibu sesuatu buat kamu, Nak. Buat Timun? Iya, sesuatu bekal buat kamu untuk menghadapi raksasa itu. Jadi benar Timun akan dijadikan tumbal buat raksasa itu, Bu? Maafkan ibu, Nak. Tapi percayalah, kamu bisa lari untuk menghindarinya. Kamu harus yakin. Mohonlah kekuatan pada Yang Maha Kuasa. Melamun nih,